Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasi Fitriasari dengan NIM 1422011 dari Blok 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara ketujuh kali ini membahas mengenai cara menggunakan aplikasi Kijis, di mana nanti kita akan melakukan registrasi, digitasi, labeling, simbologi, tabelling, dan contouring. Langkah yang pertama, kita bisa membuka aplikasi Kijis dengan versi 3.8. Lalu kita bisa ke New Project, lalu kita klik plugin, ke manage and install plugin. Lalu kita bisa men-checklist coordinate capture, DB Manager, Avis, Geometry Checker, Georeferencer GDAL, GPS Tools, Meta Search, Catalog Salen, Official Offline Editing, Processing, dan Topologi Checker. Lalu apabila sudah diinstal, maka kita bisa close. Langkah selanjutnya kita ke raster, ke klik Georeferencer, lalu kita pilih yang Open Raster. Selanjutnya, kita bisa memasukkan peta pada acara kemarin, yaitu peta Magelang. Klik Open. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan registrasi. Caranya kita bisa uh, melakukan registrasi di pojok ke kiri atas sama pojok kanan bawah. Kita bisa klik Add Point, lalu kita seperti ini klik. Nah, di sini kita akan memasukkan koordinat 42 lalu koordinat Y-nya 921 lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan di sebelah pojok kanan bawah. Nah, seperti ini kita zoom dulu, kita sesuaikan, lalu kita klik yang add point. Selanjutnya kita masukkan koordinatnya ada di 465000 lalu 918000. Lalu kita bisa klik OK. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa klik yang transformating setting. Lalu kita pilih yang transformating type-nya linear, resampling metodenya yaitu nearest neighbor, dengan target SRS-nya itu sesuai sama peta kita. Nah, karena peta saya menggunakan koordinat sistemnya di WGS 84 UTM 49S, kita bisa klik, kalau kita klik OK. Selanjutnya kita pilih output settingnya atau output pada raster. Kita pilih aja, kita ganti, misal ganti di acara 7. Kita ganti nama filenya, lalu kita klik save. Selanjutnya, kita bisa ngecek list slot in Kijis window, lalu kita bisa klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa klik yang Start Georeferencing. Nah, selanjutnya kita akan menunggu. Apabila sudah sukses georeferencingnya, kita bisa close, lalu kita bisa save. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Caranya kita bisa klik layer, create layer, lalu kita pilih yang New Save File Layer. Lalu kita pilih file name-nya, kita pilih di folder yang akan kita gunakan, kita ganti namanya menjadi batas administrasi dengan save as type-nya itu yang save file SHP, lalu kita bisa klik save. Lalu kita pilih yang geometri type-nya itu dengan polygon, lalu kita pilih yang additional dimensinya dengan sesuai dari koordinat sistem tadi. Kita pilih yang WGS 84 UTMJ 49S. Lalu kita ganti namanya dari new file ini kita ganti namanya menjadi keterangan. Lalu dengan type-nya itu teks, kita bisa klik yang add to fill list, lalu kita bisa klik OK. Nah, apabila sudah ditambahkan seperti ini layarnya, kita juga akan menambahkan layer lain. Kita klik layer, save file, lalu kita ganti namanya menjadi jalan. Lalu kita bisa klik save. Lalu kita pilih yang geometri type-nya itu dengan line. Lalu kita pilih yang additional dimensionnya sesuai dengan koordinat sistemnya. Pada new field, kita ganti namanya menjadi keterangan. Lalu kita pilih type-nya dengan text data. Lalu kita klik yang add to list. Kita klik OK. Lalu kita juga bikin lagi pada sungai. Di layer, new save file layer. Kita ganti namanya menjadi sungai.
Lalu kita klik save. Kita pilih yang geometry type-nya itu dengan line. Lalu kita masukkan kode sistemnya pada new file, kita ganti menjadi keterangan. Lalu kita pilih yang add to list, lalu kita klik OK. Lalu kita pilih lagi create to layer, save file. Lalu kita ganti file namanya menjadi titik. Lalu kita klik save, ganti geometry type-nya menjadi point dengan koordinat sistem seperti tadi. Pada new file kita ganti namanya menjadi keterangan dengan type-nya teks. Lalu kita klik yang add to file list, kita bisa klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada batas administrasi. Pertama, kita klik kanan pada batas administrasi, kita klik kanan, lalu kita ke editing. Lalu kita pilih yang add polygon feature, lalu kita mulai melakukan digitasi. Seperti ini. Nah, kita akan melakukan digitasi poligon di 3 wilayah. Nah, untuk mengakhiri hasilnya seperti ini, kita bisa klik kanan, lalu kita ganti nama yang ID-nya menjadi 0. Kita klik OK. Nah, hasil dari digitasi pada batas administrasi seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengganti warnanya. Kita ke batas administrasi, lalu kita ke properties, lalu kita ke save file, lalu kita pilih yang file stylenya dengan no brush, lalu kita ganti ketebalannya seperti ini. Kita bisa klik apply, oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan untuk 3 wilayah. Cara memotongnya itu kita bisa klik yang edit, kita pilih yang speed feature. Kita akan melakukan pemotongan 3 wilayah. Kita tarik garis dari luar. Nah, hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya, jangan lupa kita klik yang Save Layer Edit, lalu kita matikan toggle editingnya. Selanjutnya kita akan klik kanan pada layer jalan, lalu kita ke toggle editing, kita pilih yang Add Line Feature, lalu kita akan membuat jalan. Seperti ini. Nah, kita ganti 0, lalu keterangannya kita bisa menyesuaikan. Sini saya akan mengganti namanya menjadi jalan setapak. Lalu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa membuat jalan lagi. Kita ganti 0. Ini menjadi jalan arteri. Kita bisa klik OK. Tambahkan satu jalan lagi. Seperti ini. Kita ganti jalan kolektor. Lalu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pada sungai. Nah, jangan lupa kita bisa save layer edit, lalu kita klik matikan yang toggle editing. Lalu kita klik kanan pada sungai, lalu kita pilih yang toggle editing, kita pilih yang bagian airline, lalu kita akan membuat sungai.
Nah, seperti ini. Kita akan buat sungai. Lalu kita bisa tambahkan lagi sungainya. Jadi ganti lagi sungai musiman. Kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa save layer edit dan matikan toggle editing. Selanjutnya kita akan ke layer titik. Kita ke toggle editing. Nah, di sini kita akan memberi titik di 3 bagian wilayah. Seperti ini, kita ganti 0. Kita bisa ganti masjid. Klik OK. Di sini 0, kita ganti gereja. Klik OK. Di sini kita klik 0. Kita ganti sekolah. Lalu kita bisa klik OK. Jangan lupa kita klik yang save layer edit, lalu kita matikan yang toggle editing. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, ini digitasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi, tabling, dan labeling. Pertama, kita akan mulai di batas administrasi. Kita bisa klik kanan pada batas administrasi, klik open attribute table. Nah, selanjutnya kita bisa klik yang toggle editing, lalu kita bisa menyesuaikan dari penggunaan lahan. Seperti ini, kita bisa, misal nih, kita bisa klik aja. Di sini kita ganti menjadi permukiman. Lalu kita ganti yang ini menjadi ladang. Selanjutnya yang ini kita ganti menjadi kebun. Nah, apabila sudah diganti seperti ini, selanjutnya kita bisa save edit. Lalu kita bisa klik yang toggle editing mode. Lalu kita bisa close. Nah, langkah selanjutnya kita klik kanan pada batas administrasi, ke properties, kita ke labels, kita pilih yang single label, lalu kita pilih yang keterangan, lalu kita ke teks, kita bisa ganti fontnya menjadi Times New Roman. Lalu dengan fontnya 12, lalu kita ke buffer, kita bisa checklist draw text buffer, lalu kita bisa apply. Nah, di sini sudah muncul keterangan penggunaan lahan, ada pemukiman, kebun, dan ladang. Selanjutnya, kita ke simbologi. Nah, pada simbologi kita bisa pilih yang kategoris. Lalu kita pilih yang kolomnya menjadi keterangan. Lalu kita klik yang classify. Nah, di sini ada penggunaan lahan, yaitu kebun, ladang, dan pemukiman. Selanjutnya kita bisa klik 2 kali pada kotakan ini. Lalu kita pilih yang style manager, kita import atau export, kita pilih yang item. Nah, sini kita pilih yang kita akan cari simbol RBI, klik open, lalu kita select all, lalu kita import, lalu kita pilih yang yes to all. Nah, di sini kita bisa close. Nah, pertama kita bisa mencari simbol kebun. Seperti ini, kita cari kebun, lalu kita klik OK. Terus kita cari simbol ladang. Kita klik OK. Kita lalu cari simbol pemukiman. Nah, lalu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa apply. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa melakukan simbologi pada jalan. Kita klik kanan pada layar jalan, lalu kita ke properties. Kita ke simbologi, kita pilih yang kategoris. Pada kolom kita pilih yang keterangan, lalu kita ke classify. Nah, di sini pada value-nya ada jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan setapak. Lalu kita klik 2 kali pada simbol, lalu kita pilih ganti jalan arteri. Terus kita bisa klik OK. Nah, kita ganti lagi ke jalan kolektor. Lalu kita klik OK.
Terus kita cari ke jalan setapak. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan sesuai dengan SNI. Nah, di sini jalan arteri ukurannya ada di 255, 102, dan 255. Lalu kita bisa menyesuaikan. Kita ganti warnanya yang ini magenta. Kita pilih yang choose color-nya. Kita ganti menjadi yang ini, yang RGB-nya kita ganti menjadi 255 dan 102. Lalu kita bisa klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya pada jalan kolektor juga kita akan cari. Nah, di sini jalan kolektor juga sama. RGB-nya itu dengan 255, 102, dan 255. Lalu kita bisa menyesuaikan lagi. Warnanya tuh magenta. Kita ke choose color-nya. RGB-nya kita ganti 102. Nah, kita bisa klik OK. Klik OK. Lalu pada jalan setapak kita juga akan mencarinya. Kita akan sesuaikan dengan RPI. Nah, di sini setapak dengan 255, 153, dan 255. Lalu kita akan menyesuaikan lagi 125. Yang RGB-nya menjadi 125. Setapak 153. Lalu kita bisa klik OK, OK. Lalu kita langsung apply, OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sebelumnya minta maaf Bang, karena tadi videonya nggak ke-record. Jadi langkah selanjutnya itu kita akan melakukan simbologi pada sungai. Nah, kita tuh bisa klik kanan pada sungai, kita ke properties. Lalu kita pilih yang simbologi kategoris. Nah, kita pilih yang kategoris. Lalu kita pada kolomnya kita ganti yang AB, yang keterangan. Lalu kita bisa ke classify. Nah, selanjutnya kan di sini ada dua jenis sungai, yaitu ada sungai biasa dan sungai musiman. Nah, selanjutnya itu kita bisa klik dua kali pada simbol sungai. Nah, di sini tuh kita akan mencari simbol sungai. Nah, lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan menyesuaikan warnanya itu dengan SNI. Nah, di sini pada sungai biasa itu warnanya adalah kian, kian, dan RGB-nya itu ada di 0, 255, dan 255. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengganti pada choose color-nya kita ganti RGB-nya 0, 255, dan 255. Kita bisa klik OK. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada sungai musiman. Nah, pada sungai musiman ini menggunakan simbol yang dash blue. Selanjutnya pada simbol lainnya kita juga akan menyesuaikan pada SNI. Nah, di sini RGB-nya itu pada SNI di sungai musiman itu sama, yaitu di warna kian dan nilainya 0, 255, dan 255. Nah, di sini sudah sesuai 0, 255, dan 255, lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita bisa OK, lalu kita apply. Oke, nah hasilnya itu akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada titik. Kita klik kanan pada titik, kita ke properties, lalu ke simbologi, kita ganti yang kategoris, kolomnya kita ganti keterangan, lalu kita classify. Nah, di sini ada tiga bangunan, ada gereja, masjid, dan sekolah. Lalu kita klik dua kali, terus kita ganti. Yang pertama, kita akan mencari simbol gereja. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan mencari simbol masjid. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mencari simbol sekolah. Sekolah tuh pendidikan. Kita pilih yang pendidikan dasar. Kita bisa klik OK. Kita apply. OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan contouring. Nah, di sini caranya itu kita bisa klik layer, add layer, kita pilih yang add vector layer, lalu kita pilih yang titik 3 ini, lalu kita akan mencari file acara 2. Nah, di sini kita akan pilih yang kontur Semarang dengan formatnya itu SHP. Lalu kita bisa add, lalu kita close.
Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan klip kontur agar sesuai dengan daerah yang kita gunakan. Caranya itu dengan cara klik yang vektor, lalu kita ke Geoprocessing Tools, lalu kita pilih yang klip. Nah, di sini input layernya itu ada di kontur Semarang, overlay layernya itu yang batas administrasi. Lalu kita klik kotakan titik 3 ini, kita save to file, lalu kita bisa mengganti namanya menjadi eh, klip klip kontur 7. Nah, di sini kita bisa save, lalu kita run. Nah, apabila sudah berhasil seperti ini, lalu kita bisa close. Nah, di sini itu sudah ada layers yang klip, lalu kita bisa unchecklist yang kontur Semarang. Nah, selanjutnya kita bisa unchecklist pada petanya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Kita klik kanan pada klip, lalu kita pilih yang open attribute table. Nah, di sini kita bisa pilih yang toggle editing, lalu kita pilih new file. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi IK, lalu dengan tipenya yaitu integer, lalu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya pilih yang select feature use and expression, lalu kita pilih pada bagian file and value-nya, kita pilih yang elevation, lalu kita pilih yang operator. Nah, di sini kita akan pilih yang 100%, yang persen. Nah, selanjutnya kita karena interval yang saya gunakan yaitu 25, maka di sini saya akan memasukkan 100. Nah, selanjutnya kita bisa select feature. Nah, di sini kita bisa close. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini hasilnya yang sudah terseleksi yang bukan kelipatan dari 100 yang berwarna kuning, sedangkan yang kelipatan 100 yang berwarna putih. Nah, selanjutnya kita akan pada bagian ini kita ganti yang IK. Selanjutnya kita pada bagian ini kita ganti dengan angka 1. Nah, selanjutnya kita akan di sini selanjutnya kita akan ke bagian yang invert selection. Nah, selanjutnya ini maka akan terseleksi. Selanjutnya kita pada bagian IK ini kita ganti lagi yang 0, kita ganti 0. Lalu kita akan save. Nah, lalu kita bisa toggle editing lagi, biarkan. Nah, kita bisa close. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Kita akan melakukan labeling dan simbologi pada kontur. Kita bisa klik kanan pada clip, kita ke properties, lalu kita pilih yang rule based labeling. Nah, di sini kita deskripsinya kita ganti IK, lalu kita masukkan rumus pada fill and value-nya IK sama dengan 0, lalu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya pada labelnya kita ganti yang name, lalu pada teks kita ganti menjadi Times New Roman fontnya. Times New Roman ukurannya itu 12. Lalu ke buffer, kita pilih checklist yang draw text buffer. Lalu pada placement, kita pilih yang convert, lalu kita pilih yang underline. Nah, kita checklist yang above line-nya, lalu kita bisa klik OK, kita apply. Hasilnya apabila sudah di-apply, akan menunjukkan nilai dari indeks konturnya. Selanjutnya kita ke simbologi, lalu kita pilih yang kategoris. Pada kolom kita pilih yang IK, lalu kita ke classify. Nah, di sini ada simbol uh, untuk indeks konturnya, ada 0.1. Langkah selanjutnya kita bisa klik 2 kali pada simbol lainnya. Ini pada indeks konturnya kita bisa mengganti warnanya. Ganti warna oranye, karena 0 merupakan nilai indeks kontur, maka konturnya akan lebih tebal. Nah, seperti ini, selanjutnya kita bisa OK. Nah, selanjutnya pada nilai yang 1, kita akan mengatur warnanya menjadi oranye, lebih tipis, lalu kita bisa klik OK. Klik apply, klik OK.
Nah, ini merupakan hasil dari acara 7. Nah, selanjutnya kita bisa klik project, kita bisa save as. Nah, di sini kita bisa ganti namanya menjadi peta acara 7 seperti ini, lalu kita bisa save. Nah, sekian video tutorial cara penggunaan aplikasi Quizzes, dan ini merupakan hasil dari acara 7 kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.